Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi afdhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang ada berkah ini, yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuwajahah, untuk bermusafahat, di mana di Majlis Al-Hasan, di mana tadi membaca Ratib Al-Atas, membaca Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah hujankan rahmat, Allah berikan inayah, hidayah dan maghfirah kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuhkan syafaat Nabi, yang kita butuhkan kedekatan kita dengan Nabi dengan cara menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kelak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadim Majlis Al-Hasan di sini Ki Mustafa matlatul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus ada Ki Muhdi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan urusan, Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Dan antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan telinga kita ini sepasang, mata kita sepasang, harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang nanti di akhirat juga ada dua pilihan antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan daripada golongan min husnul khatimah, yang mendapatkan husnul khatimah jazauhu, dan berpulangnya nanti itu, dan mendapatkan surga terutama berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kemarin tentang perkara ihsan, tentang kebaikan. Jadi kebaikan ada di mana? Ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dikatakan di Al-Qur'an jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, begitu. Nah, ini malam Al-Fakir mau menjelaskan tentang apa itu nur, cahaya. Al-Qur'an ini ada 30 juz. Al-Quran ada 30 juz. Ada sekian ribu ayat. Ada sekian huruf. Huruf. Dikatakan alim Al-Kutub di Jawa Timur, Bangil, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging. Diriwayatkan daripada cucunya Habib Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad bin Ali Al-Haddad Sanging. Ali bin Alwi bin Abdullah bin Ali Al-Haddad. Daripada kakeknya Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Keramat Sanging, Bangil. Setiap huruf di Al-Quran itu yang banyak jumlahnya itu ada sirnya, ada sirnya, ada kekuatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa din di genggaman Rasul untuk kita genggam di genggaman kita tangan. Shadaqta ya Rasulullah, begitu di zaman sahabat mengakui kejujuran Rasul, terus menyatakan amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab yang dibawa Nabi Allah Isa, Injil, Nabi Allah Musa, Taurat, Nabi Allah Daud, Zabur. Nabi Muhammad SAW nur yang dikatakan ini pembawa cahaya dan fauqa kulla nur dikatakan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Diba, Allah jadikan Nabi berbentuk nur sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam berbentuk manusia. Apa maksudnya? Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba Al-Hafidh, kalau bertanya kita akan suatu perkara yang di sana membingungkan atau kita belum memahami, dengan nur cahaya itu akal kita ngerti, atau yang disebut dengan hidayah minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gol bifadlillah dikatakan. Katakan atas pemberian Allah, kecukupan hati, kuatnya badan, segala macam kebutuhan, ngerti hukum-hukum agama yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat. Wa birahmatihi, terus dikatakan Allah, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Terus dikatakan Rasul, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan Nabi yang dikatakan nur cahaya ini qabla ay yakhluqa Adam, dikatakan Al-Hafidh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang hafal 100.000 hadis. Ulama yang menghafal 100.000 hadis dikatakan Al-Hafidh. Ia mengerti betul-betul hadis itu dengan jumlah 100.000 hadis. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Diba yang mengatakan dalam Maulid Ad-Dibai bahwasanya Allah jadikan Nabi berbentuk nur sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Qabla ayakhluqa Adam, dikatakan sebelum Allah menjadikan Nabi Allah Adam, sebelum adanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Sahih Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahih Al-Maulid Al-Syekh Ja'far Al-Barjanji, Sahih Al-Maulid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh Sahib Ziaul Lami, masih hidup orangnya. Sahih Al-Maulid Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tadi dikatakan. Kenapa dikatakan mereka ini Sahibul Maulid? Karena dekat dengan nur cahaya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat usia 63 tahun di Qubatul Khudrah di Madinah Al-Munawwarah. Yang dikatakan itu keberkahan, itu kekaramahan ulama-ulama ilah itu. Ulama saleh, ulama ar-rahsahsahobdin yang membawa agama dengan sesuatu yang dikatakan nyampe kepada telinga kita, mata kita, sesuatu yang hak. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dikatakan, dan sabar. Sabar. Langit ini hitam, enggak sabar kepengen siang, mustahil. Enggak bisa. Langit ini hitam kepengen siang, enggak bisa, harus nunggu waktu. Nunggu waktu, ntar dekat subuh, azan terus subuh, terus dekat itu fajar, keluar itu matahari. Nggak bisa ngelawan ketentuan Allah. Mereka sabar. Wal asr, Allah mengatakan dalam waktu itu ketika asar subuh, terus asar. Innal insana lafi khusrin. Dikatakan mufassir, dari pagi orang itu sampai sore orang itu sia-sia. Karena apa? Karena dunia. Bukan nur cahaya tentang yang dibawa Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad, amaliyah zuriyahnya Rasulullah, amaliyah ulamanya Rasulullah, yang apa? Yang nafi, yang bisa ia bawa bekal ketika ia akan mencari nafkah rezeki. Jam 6:30 keluar matahari, keluar hadis fulan, seorang ini keluar cari nafkah, mencari rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarakan, berkah. Ilal ladzina amanu wa amilu sholihati, dikatakan. Ini orang-orang yang membawa keberkahan ya Rabb. Orang-orang yang membawa malaikat mengistighfarkan, golongan mukmin yang saleh yang selalu mengingat ketika azan zuhur, ketika azan subuh terutama. Ketika Nabi Allah Lut
dikisahkan ketika itu. Subuh betul-betul dikatakan ini ancaman ketika Sodom ketika itu. Dan banyak diriwayatkan malaikat Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzal nur, ketika cahaya ini Maulana Rasul pemimpin kita Nabi Muhammad SAW bersanding dengan Israel alaihi salam, yang dikatakan semua malaikat Allah dari Israel, kita bunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nabi Rasulullah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Allah tentukan dimi'rajkan satu-satunya makhluk Rasul. Apa kata Nabi? Wala fakhr, aku tidak membanggakan diri. Sabar luar biasa. Nur yang dikatakan cahaya yang di al-maksud ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, dikatakan cahaya yang menerangi bukan seluruh alam ini, 7 lapis langit, alamul jan, alam jin, alamul malakut, dan seluruh alam malaikat. Dikatakan setiap manusia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh malaikat sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ini yang dikatakan nikmat kita hadir di mana keadaan hati kita menghadirkan selalu Allah dan ismu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menghadirkan Rasulullah. Jaminan Allah umat Nabi Muhammad, yang diutamakan Allah umat Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan begitu? Karena sholat mahal, sholat ini. Ketika seorang memikirkan apa? Segala sesuatu yang berat ringan ketika ia mengambil basuhan di tangan, mengucapkan bismillah, mengusap muka, mengusap sunnah itu telinga, dan terus iftitah, terus rukuk, terus sujud, salam, berkah, fadilah telinganya, ketenangan hati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang ada di hadapan kita sesaat kelak nanti. Yang Rasulullah mengatakan man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi. Samina wa atana, mendengarkan telinga kita hadis Rasulullah SAW ketika dibacakan, melihat apa kebaikan yang mengikuti sepertinya seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah mata, terus telinga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita melihat mereka karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nur cahaya yang dikatakan ketika 12 Rabiul Awal fi waktu syahr, ketika amul fil, ketika itu tahun gajah, Rasulullah wulid al-Mustafa Muhammad, lahir, cahaya itu keluar. Ya talala, keluar itu cahaya dari perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibunda Nabi SAW. Cahaya itu memancar sampai ke negeri Syam, sampai dari Mekah ke Syam, jauh. Itu menandakan begitu hebatnya Nabi yang dikatakan Al-Mustafa, Sayyidina, penghulu, wa habibina, dan kekasih, wa maulana, dan segala-galanya. An-Nabi, dan Rasulullah bersungguh-sungguh dari ketika Rasulullah lahir, itu bayi kecil Nabi, tangan menunjuk ke atas syahadat. An-Nur yang dikatakan ini lahir bayi Nabi ketika itu, terus Nabi beranjak dewasa, terus begitu usia 40 tahun diutus menjadi Rasul. Begitu 7 tahun setelah masa kenabian di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu turun perintah salat 5 waktu yang dikatakan kita fardu mengerjakannya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, waduh, dunia luar biasa. Dunia luar biasa. Al fitnatu asyaddu minal qatl di dunia. Adanya fitnah yang dikatakan lebih kejam dari pembunuhan di dunia. Dikatakan segala kesusahan yang namanya keringat itu keluar di dunia. Susah, senang di dunia. Tapi di akhirat nanti, begitu seorang memahami akan makna al-ukhrawiyah,
sesuatu yang mengenai keakhiratan, sesuatu yang hadir karena di hati kita yang bisa membawa kita ini ke akhirat. Sujud, salatnya seseorang itu yang dikatakan menyenangkan hati. Fabidzalika falafrahu, terus dikatakan qul bifadlillah wa birahmatihi. Selalu dikatakan ujung kaki kita, ujung rambut kita dibarakah Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Muhammadun laisa min abai minkum. Allah selalu memberikan fadilah keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falafrahu, Allah mengatakan terus, karena rahmat Allah, karena yang kita rasakan begitu kita meyakini Rasul ini Nabi, Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan kita untuk kita persaksikan, menjadi persaksian kita di akhirat. Seperti apa kita nanti akan berakhir, bagaimana kita nanti. Berarti dengan apa? Membawa Islam keselamatan. Ya Allah, meninggalkan aku husnul khatimah. Ya Allah, berikan aku rezeki yang berlimpah rapih. Hidup meninggal husnul khatimah, di dunia harta berlimpah dan berkah, halalan thayyiban wa mubarrakan. Disuruh terus melihat dengan apa? Dengan cahaya. Dengan apa? Mendengar sesuatu yang dilihat. Berarti sesuatu yang dikatakan an-nur, cahaya ini, ataukah lampu, ataukah itu cahaya rembulan di malam hari. Segala sesuatu yang dikatakan bersifat an-nur, cahaya ini, yang memberikan petunjuk, yang dikatakan Nabi. Dikatakan ketika Rasulullah lahir, itu minal juhala ilal fuqaha, dari zaman kebodohan menjadi zaman orang ngerti. Begitu dikatakan ketika zaman Nabi lahir, minadz dzulumati ila nur, dikatakan ketika itu zaman itu hitam pekat gelap menjadi terang benderang bercahaya, lampu-lampu banyak. Bukan dari berkah kita, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Allah. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bin Dawud mengatakan hadza min fadli rabbi. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu, dikatakan seperti itu. Kita ini membawa cahaya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kita setiap mukmin, al-qulubul mu'min. Qal Ahmad bin Shalih Al-Attas Al-Fakir punya guru di Bekasi, dikatakan apa? Batuan, tanaman, tumbuh-tumbuhan menyebut nama Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Apalagi kita manusia. Watini waz zaitun, Allah bersungguh-sungguh mengatakan itu keutamaan kita manusia. Waturi sinin, dan Allah mampu satu kota Mekah itu Allah baguskan. Wa hadzal baladil amin, Allah baguskan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dikatakan Nabi Allah Adam ketika itu dan Siti Hawa di rumah Ka'bah itu. Alangkah malu andai kata kita berat untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat. Hati ini harus terlihat, harus dilihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki. Jangan sampai hati ini enggak dilihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah memurkai. Falya'udzubillah min dzalik, dikatakan orang-orang munafik, Islam agamanya, tapi ia lidahnya pandai berdusta. Islam agamanya selalu ingkar janji. Islam agamanya ia enggak amanah. Ayatul munafiqu salasa, Rasulullah mengatakan ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, setiap berbicara dia bohong. Idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji ia ingkar. Wa idza tumina khan, dan ketika membawa amanah ia khianat. Oh, kita di dunia ini melihat satu cahaya ini. Karena melihat cahaya teringat cahaya itu. Karena di mana tempat harus melihat cahaya itu. Qabla ayyakhluqa Adam, dikatakan sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, sebelum kita punya pertama-tama ain mata memandang, Allah jadikan sudah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah perlihatkan dunia dan seisinya ini kepada kita semua makhluk, dan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin.
An-nur, cahaya. Al-ilmu dikatakan. Rasulullah SAW mengatakan, ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Dikatakan lagi, an-nasihatu minad din, Rasulullah mengatakan. Atau ad-dinun nasihah dikatakan. Agama ini nasihat. Jadi segala sesuatu pengetahuan yang daripada an-nur Nabi SAW ini, Al-Quran yang dikatakan, zalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-huda hada nur. Cahaya ini juga petunjuk. Ataukah kita melihat sesuatu tidak menggunakan mata? Tidak. Kita melihat menggunakan mata. Al-huda petunjuk. Al-muttaqin lil muttaqin, untuk ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah, yang ia takut ketika melihat kebesaran Allah. Tatafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Disuruh kita bertafakur akan ciptaan Allah, dan jangan kita mentafakuri zatnya Allah. Kenapa? Karena an-nur. Ketika kita melihat saat nanti, kita ini akan menemui malaikat Israel, ya. Dan malaikat Israel akan mengambil roh kita, terus kita ke alam barzah. Tapi nggak boleh diminta, nggak boleh, harus minta panjang umur. Begitu ke alam barzah, terus ditanya munkar nakir, malaikat yang dikubur. Begitu selesai itu kubur, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, kiamat yaumul jum'ah, yaumul ba'ats, Allah bangkitkan. Di sana kita akan melihat. Gal Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, beliau Hujjatul Islam, Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, kita yang rajin itu kucek-kucek tangan, kumur-kumur, bersihkan itu hidung, kita wudu, salat yang sunnah, yang wajib, yang fardu, itu dikatakan ada kita di belakang nanti barisan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya di wajah orang-orang itu. Karena tetesan air yang di keran-keran, lampu yang di sini, menjadikan mata kita melihat mata kita ini. Bersyukur terus, alhamdulillah. Sembahyang isya, sembahyang maghrib, sembahyang besok subuh, segala macam. Nah, nikmat yang Allah berikan, selalu kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang nggak pandai bersyukur, wa na'udzubillah min dzalik, begitu ketemu Israel, dimasukkan ke kubur, mendapatkan azab sampai ribu-ribu tahun. Begitu dibangkitkan, nah itu ada cahaya panas. Yauma abuzan qamtariran, dikatakan ketika itu Allah sudah bermuka meremut kepada golongan-golongan itu. Allah katakan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu ketika asar itu, mereka sesungguhnya la fi khusrin, benar dalam kerugian, illa alladzina amanu, orang yang beriman, dikatakan. Terus matahari itu, cahaya itu keluar, masuk, keluar itu malam hitam, terus menjadi pekatnya malam. Dan aulia-aulianya Allah yang selalu ia menghadirkan di hatinya al-Mustafa, cahaya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat wajah yang terang bercahaya, bagaimana hakazan Nabi, bagaimana terus dengan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang jangan sombong. Orang itu dibandingin Nabi Muhammad jauh, ya. Karena Rasul dikatakan kawajhun qamar. Ada sekira manusia, wa ila Yusuf alaihi salam setengahnya rembulan. Ini Nabi Muhammad sempurna penuh terang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdillah, yang ia mempunyai anak persis Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, perempuan yang ia mempunyai cucu yang dinama Hasan bin Ali. Anak Fatimah itu wajahnya mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikatakan umat Nabi, kita dikatakan mengikuti
Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita Rasulullah katakan umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu yang dikatakan Nabi. Siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, maka kita mencintai Nabi Muhammad. Siapa kita mencintai Nabi Muhammad, akan berkumpul keinginan kita ini karena Nabi Muhammad akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Kita akan melihat Rasulullah di Firdaus. Dikatakan Ibn Bas daripada leluhur As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ia hidup dunia ini. Banyak dikatakan, ada dikatakan riwayat sahabatul Rasul Sayyid Ja'far bin Abi Talib yang ketika itu perang dalam keadaan puasa. Sayyid Ja'far bin Abi Talib ketika itu perang dalam keadaan puasa, ia patah tangannya satu, patah lagi tangannya satu. Sayyid Ja'far bin Abi Talib sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap dia perang, disuruh sama sahabat yang lain, ya Ja'far batalkan puasamu. Terus ia tahan puasa terus. Dia bilang aku akan berbuka nanti di surga. Begitu itu diputusin lagi kakinya Sayyid Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib, terus diputus lagi segala macam sampai akhirnya Sayyid Ja'far meninggal. Seketika itu Allah beri sayap Al-Imam Sayyid Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar, dan ia sesekali turun ke dunia untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Ibn Bas daripada leluhur Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Alamah yang dikatakan doktor, beliau Syekh Muhammad mengatakan Ibn Bas ini kalau taklim, kalau ngajar, dia bukan ngelihat kitab tapi ngelihat Lauhul Mahfuz. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang kita lihat, yang kita mendapatkan pasti berkahnya insyaallah. Kita mendapatkan keberkahan orang-orang yang membawa nur, cahaya dari yang dikatakan Al-Mustafa, yakni cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apa isinya? Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu yang dibawa, yang keluar dia dari keberkahan Al-Qur'an dan lidah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.